Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsus bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi adh-dhakirin Allah kathira fis sirri wal jahra. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang kami muliakan, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhdar As-Segaf wa Sayyidil Walid Al-Habib Hasan Al-Idrus, juga para habaib yang lain yang kita meminta kepadanya, Zat yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, menjadikan semua para habaib kita sehat walafiat, amin. Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan insya Allah senantiasa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Begitu juga semua yang hadir di tempat ini, insya Allah akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyiduna al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshib mengatakan, wala yumallu taqraruhu bikathrati tardad. Ucapan Allah, sebutan Allah, begitupun sebutan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah bosan untuk diucapkan. Maka ketika yang hadir di tempat ini bosan untuk mengucapkan Allah, bosan mengucapkan Nabi Muhammad SAW, maka itu ada penyakit di dalam hatinya. Mudah-mudahan penyakit-penyakit itu akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bukannya kita malah bosan, akan tetapi terus bertambah keinginan kita untuk mengadakan acara-acara yang seperti ini. Kenikmatan besar di Indramayu sampai Rabiul Tsani masih banyak maulid, dan insya Allah akan terus. Semakin banyak ngantri orang untuk mengadakan maulid Nabi SAW. Berarti hati-hati orang Indramayu semakin bertambah kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu adalah modal yang paling besar untuk kita bertemu dengan Allah. Yang dikatakan di dalam ucapan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, ma baqiya minal a'mali siwal hub. Tidak ada yang tersisa buat kita nih kecuali cinta. Kalau mungkin di antara kita ada yang ibadahnya Masya Allah, mana tuh? Pengen lihat mukanya orang-orang yang seperti itu saat ini. Walaupun tidak akan mungkin kurang setiap zaman wali yang jumlahnya 124.000 wali fi kulli zaman. Tidak akan pernah berubah tuh. Satu meninggal, satu diangkat, seterusnya seperti itu. Tetapi untuk orang-orang yang memang berkeliaran di antara kita ini, sangat jarang sekali yang sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum ingat Gusti Allah. Tuh ingatnya kemana? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kasih sayang memberikan kepada kita sesuatu yang mudah tetapi nilainya sangat istimewa. Apa? Cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau orang beramal, seluruh amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Akan tetapi di dalam hatinya ada bugut kepada kanjeng Nabi, batal itu. Akan jomplang itu yang namanya amal segitu banyaknya ketika ditimbang dengan bugut kepada Nabi. Walaupun mungkin bugut itu tidak diucapkan, akan tetapi kita bisa melihat kelakuan-kelakuan mereka yang menjauhkan orang-orang daripada menyebut Nabi Muhammad, maka itu sudah alamatul bughd, alamat daripada bughd, benci. Yang ada di tempat ini, walaupun mungkin kadar kita masih jauh daripada ketetapan cinta, akan tetapi sudah ada benih-benih cinta yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sirami di tempat ini dengan siraman yang begitu dahsyat sehingga muncul mahabbah yang sangat istimewa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita duduk membaca maulid, apakah maulid itu diba ataupun barzanzi ataupun juga simtuduror, maka pasti akan ada tambahan di dalam hati-hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mungkin kita kenal, namanya Qais, yang terkenal dengan Laila and Majnun. Cintanya itu Masya Allah dahsyat kepada Laila sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ada orang soleh yang bermimpi bertemu dengan Majnun tadi. Ditanya, apa yang Allah lakukan kepada kamu? Beliau katakan, Allah ampuni dosa saya. Sebabnya? Sebabnya cinta. Sebagai dalil, sebagai bukti, kalau seandainya orang cinta saja kepada seseorang dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala ketetapan sorga selagi dia menjauhi daripada yang diharamkan olehnya, maka bagaimana ketika kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, apa yang kita lakukan di tempat ini nilainya sangat istimewa, apalagi sahibul bait Al Ustadz Imran yang mengumpulkan antum-antum ada di tempat ini, pastinya dengan tenaga, harta yang itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Nabi Muhammad tidak pernah gratis, Pak. Ada seseorang datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa rutob, korma, ya, sama ketimun. Datang, ngetuk pintu, ngasih itu yang namanya rutob sama timun. Nabi SAW langsung mengambil satu genggam perhiasan diberikan kepada orang itu tanpa pikir panjang. Emas satu genggam diberikan untuk membalas jasa orang yang hanya memberikan rutob dengan ketimun doang. Allahumma salli ala Muhammad. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW kedermawanannya sudah tidak diragukan lagi, lebih dermawan daripada angin yang berhembus, saudaraku. Yang ada di tempat ini pasti akan terkena oleh angin. Maka itulah Nabi SAW kedermawanannya lebih daripada itu. Siapapun yang telah memberikan sesuatu kepada Nabi pasti akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat. Di dalam dunia, insya Allah ada ketenangan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang ibadah sekalipun tapi jauh daripada kanjeng Nabi. Senang, tanya para habaib yang ada di tempat ini. Bahagia yang ada di tempat ini, semuanya saat ini lagi menghadap kepada kiblatil qulub. Siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita tahu bahwa ketika kita sholat menghadap kemana? Ka'bah, karena memang itu syarat, ya, rukun daripada sholat. Nah, ketika kita punya hati lalu kita tidak mau menghadap kepada Nabi Muhammad, maka hati kita menjadi hati yang kotor, hati yang tidak ada nur sama sekali. Maka dia pasti salah jalan di dalam melangkah. Kalau kita mendengar Nabi SAW mengatakan, man nasya salah alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa orang yang meninggalkan salawat kepada aku, maka dia telah salah jalan menuju sorga. Kata siapa ini? Kata Nabi. Orang yang gak bau salawat saja
dikatakan oleh Nabi salah jalan menuju sorga. Bagaimana ketika orang itu jauh daripada Nabi Muhammad SAW? Maka siapapun yang ada di tempat ini harus mengucapkan kalimat yang istimewa, Alhamdulillah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita ditetapkan sampai meninggal dunia cinta kepada Maulid. Amin. Kalau kita sudah berniat di dalam hati kita untuk terus dan terus hadir di dalam majlis Maulid, insya Allah walaupun minggu depan atau 1 bulan atau 1 tahun yang akan datang kita meninggal dunia, maka catatan-catatan orang yang hadir Maulid akan sampai kepada kita di alam barzah nanti. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Ada satu kitab namanya Al-Ibriz yang dikarang Sayyidina Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau ini adalah seorang ulama besar, wali besar, terkenal. Di saat hidupnya beliau itu seorang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akan tetapi subhanallah, entah dari mana datangnya ilmu tersebut sehingga beliau dijadikan Syekhul Masyayikh, guru daripada guru-guru para ulama saat itu. Ternyata beliau punya satu guru adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada guru yang mengajarkan beliau kecuali Nabi SAW. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW itu hayyun fi qabri, selalu hidup. Maka salah besar kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi sudah meninggal, gak perlu kita kenang. Innalillah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan, yang kalau kita membahas kesempurnaan Nabi maka tidak akan mungkin sama dengan yang kita bayangkan sekalipun. Wa huwa min fawqi ilmin ma qad ra'athu rif'atan fi syu'unihi wa kamalah. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membayangkan wajah kanjeng Nabi itu ganteng, Nabi lebih ganteng daripada itu. Makanya di dalam cerita, di saat Sayyidatuna Zulaikha itu kan terfitnah kepada kegantengan Sayyiduna Yusuf, sampai beliau merayu Sayyiduna Yusuf. Singkat cerita, ribut orang-orang di Mesir saat itu, sehingga beliau pengen nih, ya, bukan cuma beliau yang terfitnah, perempuan-perempuan yang di sana pun terfitnah, karena yakin betul bahwa ketika Sayyidina Yusuf itu tampak, orang-orang akan menjadi terfitnah. Betul saja, ketika mereka diberikan sikin, kemudian diberikan itu yang namanya buah, bukan ngiris yang namanya buah, tapi yang diiris tangannya. Itu melihat Sayyidina Yusuf, yang para ulama mengatakan seandainya yang dilihat saat itu adalah Nabi Muhammad, bukan cuma tangan yang teriris, tetapi hati-hati mereka akan teriris. Kenapa? Karena keindahan Nabi Muhammad SAW yang tidak ada duanya. Dan itu yang kita harapkan. Saat ini kita hanya mendengar pujian-pujian yang diucapkan oleh para habaib yang ada di depan kita ini. Tapi pada suatu saat nanti, bidadari-bidadari akan memuji Nabi Muhammad. Kemudian juga para sahabat-sahabat akan memuji Nabi Muhammad. Bahkan lebih daripada itu, Allah Azza wa Jalla akan memuji Nabi Muhammad SAW. Maka alangkah ruginya bagi orang-orang yang di dalam dunia yang jauh daripada pujian-pujian kepada Nabi SAW, yang bahkan mereka dengan lancangnya mengatakan setiap pujian itu tidak bermakna, pujian itu bahkan sesat, mereka yang memuji akan menjadi ahli nar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunggu kalian nanti di akhirat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan Nabi Muhammad SAW ketika para anbiya lupa bahwa diri-diri mereka itu adalah maksum, tidak pernah ada keinginan untuk maksiat sekalipun, tidak ada dosa pasti. Itu lupa mereka.
Saking takutnya kepada Allah yang tidak ada murka Allah yang lebih daripada murka itu. Takut benar tuh. Masya Allah. Lupa semuanya bahwa dirinya adalah maksumun. Begitupun para aulia, apalagi orang-orang seperti kita. Tidak ada satupun yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi izin oleh Allah untuk bersujud, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di saat kekasihnya sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, apa yang beliau katakan? Ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'tah isfa' tusyaffa. Kamu minta, kamu juga berikan syafaat. Itu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW pun meminta kepada Allah apa? Keselamatan untuk umatnya. Maka saya yakin bahwa siapapun yang hadir di tempat ini, semuanya telah ditetapkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita meminta agar ketetapan itu tidak dihapus lagi sampai kita bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pengen membaca hadis yang ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan akan menambah nilai pahala yang kita bawa pulang nanti. Bukan cuma bawa pulang ke rumah, tetapi insyaallah bawa pulang ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qat wa ma qala li syai'in sana'tuh lima sana'tah wa la li syai'in taraktuh lima taraktah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa wa la masastu khazzan wa la hariran wa la syai'an kana alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la syamamtu miskan qat wa la itran kana atyaba min araki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan seorang sahabat namanya Sayyiduna Anas. Manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan yang sangat istimewa menjadi sahabat Nabi. Beliau pernah mengucapkan kata-kata yang mungkin artinya seperti ini. Di saat Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, seluruh kota Madinah penuh dengan cahaya. Tapi di saat Nabi SAW meninggalkan kota Madinah, artinya di saat beliau wafat, seluruh kota Madinah menjadi gelap gulita. Sallu ala Muhammad. Sayyiduna Anas khidmah sama Nabi selama 10 tahun. Apa yang diucapkan oleh beliau? Tidak pernah tuh katanya Kanjeng Nabi SAW membentak dengan mengucapkan tidak pernah. Satu kata pun yang terucap bentakan kepada Sayyiduna Anas itu tidak pernah. Padahal yang namanya anak kecil pasti ada kesalahan. Akan tetapi Nabi SAW mengasihi Sayyiduna Anas sama dengan mengasihi putra putri beliau. Makanya beliau dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah orang tua yang sangat sempurna, Abul Akbar. Sallu ala Muhammad. Kemudian wa ma qala li syai'in sana'tuh lima sana'tah. Ketika beliau melakukan satu kesalahan, melakukan sesuatu pekerjaan salah, itu Sayyiduna Muhammad tidak pernah membentak dengan mengatakan kenapa sih kamu lakukan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitupun sebaliknya ketika beliau meninggalkan tugas nih ditinggalkan sama Sayyiduna Anas, Rasulullah tidak pernah mengatakan, ya Anas kenapa sih kamu tinggalkan ini? Tidak sama sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan kalau di dalam riwayat itu yang pernah sering saya dengar kalimat yang sangat indah daripada guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ya, ketika menceritakan
ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh Sayyidina Anas untuk membeli sesuatu atau melaksanakan hajat sesuatu. Tiba-tiba beliau tidak datang-datang, namanya juga anak kecil. Ya, Rasulullah cari lagi main sama anak-anak tuh. Ya, lagi main. Namanya juga umur 10 tahun khidmat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangi. Lalu dipeluk dari belakang. Ya, dipeluk dari belakang. Sayyidina Anas tahu yang memeluk adalah Nabi. Karena dari keringat yang sangat istimewa yang lebih wangi daripada misik, lebih wangi daripada minyak wangi apapun. Sallu ala Muhammad. Tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih lunak, lebih halus daripada harir. Apa harir itu? Sutra, lebih halus daripada sutra. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan-tangan kita yang kotor ini bisa berjabatan tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Perempuan-perempuan yang ada di tempat ini insyaallah bisa berjabatan tangan dengan istri-istri Rasulullah. Amin. Putri-putri Rasulullah. Amin. Kalau sudah berjabatan tangan, pastinya insyaallah akan menjadi penghuni surganya Gusti Allah. Tidak ada satu tangan yang lebih kuat daripada tangannya Nabi. Karena beliau akan menanti di sirat, saudaraku, di sirat. Beliau akan menanti siapapun yang melewati sirat. Ketika tangan-tangan itu terjatuh, maka insya Allah tangan suci Nabi Muhammad akan mengangkat tangan orang tersebut sehingga menjalankannya menuju surganya Gusti Allah. Ya Sayyidi Rasulullah khudh biyadi inda sirati idza mazallatil qadamu. Tetapi begitu banyak kata Nabi, orang-orang yang ketika ditarik tangannya sama kanjeng Nabi tetap saja merosok. Siapa mereka yang di dalam hatinya tidak ada mahabbah sedikit pun kepada Nabi? Tidak ada mahabbah kepada keluarga Nabi Muhammad. Tidak ada mahabbah kepada sahabat Nabi Muhammad. Juga tidak ada mahabbah kepada umat Nabi Muhammad. Itu akan terjatuh, terlepas sehingga menuju nerakanya Allah yang sampai ke dasarnya 70 tahun baru nyampe ke dasarnya. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu Sayyidina Anas melanjutkan, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling bagusnya manusia akhlaknya. Dan tidak diragukan lagi tuh. Dimanapun kita berkumpul di saat maulid pasti yang kita bahas adalah kemuliaan kanjeng Nabi. Dan kemuliaan kanjeng Nabi itu tidak bisa untuk dilukiskan dengan lisan kita, tidak akan mungkin. Ini panjang nih sebetulnya, cuma kita singkat saja. Kemudian wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillah. Tadi sudah saya bahas. Tidak aku menyentuh yang namanya harir, sutra, baik itu sutra yang tebal ataupun sutra yang tipis, yang lebih lunak daripada tangannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat namanya Sayyiduna Zahir. Sayyiduna Zahir ini dari Badui, tetapi datang kepada kanjeng Nabi, sering ngasih hadiah kepada Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu senang banget sama yang namanya Zahir ini. Sallu ala Muhammad. Ketika beliau lagi di pasar, lagi jualan, jualannya juga mungkin jualan lawak doang, karena beliau bukan orang kaya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang memeluk Sayyiduna Zahir seraya beliau mengatakan, siapa hayo, siapa hayo. Itu yang diucapkan Nabi. Beliau menoleh, tahu bahwa yang memeluk itu Nabi. Walaupun tidak menoleh sekalipun sudah tahu daripada bau wanginya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tempelkan lagi itu yang namanya dada, punggungnya ke dada Rasulullah. Pengen lebih dierat lagi pelukannya sama Nabi Muhammad. Indah banget Sayyiduna Zahir. Lalu beliau dengan ejekan yang sangat ringan tetapi membekas dan menjadi sesuatu yang sangat istimewa buat kita bahas. Apa yang beliau katakan, hayo siapa yang mau beli ini yang namanya budak saya? Iya, kata Rasulullah. Padahal beliau bukan seorang budak, tetapi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi gurau ini.
Lalu Sayyidina Zahir mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau menjual aku pasti rugi dong, pasti nggak bakal laku nih, karena memang Zahir nggak ganteng, nggak, karena memang dari Badui. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya, akan tetapi kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ghali, kamu mahal, kamu itu mahal. Jadi siapapun yang ada di tempat ini, selagi kalimat la ilaha illallah masih tertancap di dalam hati kita, kita ini mahal, saudaraku. Kita ini timbangannya Masya Allah. Makanya ketika la ilaha illallah ada di dalam hati kita, 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbang, berat kalimat la ilaha illallah. Tetapi bagaimana caranya itu agar benar-benar nancap di dalam hati kita? Dekatkan pintunya, ketuk, yakni pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengetuk pintunya, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, seperti yang dikatakan oleh para ulama, pintu-pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tertutup, akan tetapi pintu yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad itu selalu terbuka. Sallu ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan beliau katakan, wala syamamtu miskan qat wala itran kana atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku mencium misik atau juga itir, di dalam riwayat Ambar, lebih wangi daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam cerita Sayyidatuna Ummu Sulaim, ibunda daripada Sayyidina Anas, ketika Rasulullah lagi tertidur yang saat itu lagi panas terik, keringatnya kan bercucuran itu, nempel di tikarnya beliau, diambilin, dimasukkan ke botol, saudaraku. Ketika dimasukkan di botol, lalu Rasulullah bertanya, buat apa? Katanya, buat minyak wangi anak-anak saya ya Rasulullah, karena minyak wangi itu kalah total dengan iriknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat sedikit, tetapi insya Allah selagi itu adalah pujian kepada Nabi, maka timbangannya sangat istimewa insya Allah. Ada salawat dahulu yang dibaca oleh Sayyidul Walid Al-Habib Rahman.